Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, di tengah gejolak ekonomi global yang masih membayangi Indonesia pada 2025, sebuah fenomena menarik muncul dari data perpajakan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat faktor eksternal seperti ketidakpastian perdagangan internasional dan fluktuasi harga komoditas, jumlah orang super kaya atau yang sering disebut crazy rich di tanah air justru naik. Hal itu terkonfirmasi dari lonjakan kontribusi pajak penghasilan di level tertinggi. Ini menjadi indikator bahwa lapisan masyarakat elit semakin bertambah, bahkan di saat banyak sektor usaha menghadapi tantangan. Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan mencatat kenaikan signifikan pada wajib pajak yang dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Tarif ini adalah tarif tertinggi dalam sistem perpajakan Indonesia, yang diterapkan sejak disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2021. Untuk memahami konteks lebih luas, mari kita ingat kembali bahwa sebelum Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diberlakukan, tarif pajak penghasilan tertinggi hanya mencakup 30%. Pasca perubahan regulasi ini, membagi tarif menjadi 5 lapisan yang lebih terperinci. Dimulai dari tarif 5% untuk penghasilan hingga 60 juta rupiah, 15% untuk kisaran 60 hingga 250 juta rupiah, 25% untuk 250 hingga 500 juta rupiah, dan 30% untuk 500 juta hingga 5 miliar rupiah. Dan puncaknya, 35% untuk di atas itu. Tujuan utama dari pembagian ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Mereka yang berpenghasilan tinggi membayar lebih banyak secara proporsional dengan kemampuan mereka. Hasilnya, penerimaan negara meningkat secara keseluruhan, meski tantangan kepatuhan masih ada di berbagai kalangan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak 35% naik sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya jumlahnya yang bertambah, kontribusi pajak dari kelompok ini juga melonjak secara mencolok, menyumbang lebih besar pada penerimaan negara. Peningkatan ini menjadi bukti empiris bahwa kekayaan di kalangan atas masyarakat Indonesia sedang berkembang pesat. Para ahli perpajakan menilai bahwa tren ini mencerminkan ketahanan kelompok elit terhadap resesi ekonomi. Sementara banyak pekerja kelas menengah dan bawah merasakan dampak perlambatan melalui pengurangan jam kerja atau penurunan pendapatan. Para crazy rich justru mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan aset mereka melalui diversifikasi investasi. Kendati demikian, kenaikan jumlah pembayar pajak di lapisan tertinggi tidak serta-merta menggambarkan seluruh peta kekayaan orang kaya di Indonesia. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan perpajakan, Yon Arsal, menjelaskan bahwa PPh 35% hanya berlaku untuk penghasilan aktif seperti gaji, honorarium, atau penghasilan usaha tertentu. Padahal, sebagian besar sumber pendapatan orang super kaya justru berasal dari penghasilan pasif seperti bunga deposito, dividen, capital gain, atau sewa aset. Penghasilan-penghasilan tersebut dikenai pajak final dengan tarif lebih rendah dan terpisah dari skema PPh progresif. Artinya, jumlah crazy rich yang sesungguhnya bisa jauh lebih besar dari data wajib pajak PPh 35% yang tercatat oleh DJP. Kondisi ini mengungkap tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional, yakni bagaimana mendeteksi dan mengoptimalkan potensi penerimaan dari sumber-sumber kekayaan non-aktif tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Di era ketika kekayaan dapat dengan mudah dialihkan antar negara, Indonesia perlu memperkuat mekanisme pelaporan aset lintas yurisdiksi. Upaya ini sudah mulai dilakukan melalui implementasi Automatic Exchange of Information atau AEOI yang memungkinkan otoritas pajak memperoleh data keuangan wajib pajak di luar negeri. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada sejauh mana kepatuhan pelaporan dan kerjasama internasional berjalan konsisten. Dari perspektif ekonomi, meningkatnya jumlah individu berpenghasilan miliaran rupiah setahun menunjukkan adanya akumulasi kekayaan yang pesat di kalangan atas. Sektor-sektor seperti teknologi digital, keuangan, pertambangan, dan properti menjadi penyumbang utama bagi lonjakan ini. Banyak pengusaha dan profesional di bidang tersebut menikmati pertumbuhan nilai aset yang tinggi karena keuntungan investasi atau ekspansi bisnis. Namun, hal ini kontras dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi stagnasi daya beli dan ketidakpastian lapangan kerja. Ketimpangan ekonomi pun menjadi perhatian tersendiri bagi pembuat kebijakan. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berkisar di angka 0,38 hingga 0,40. Data ini menandakan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi untuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Bila tren crazy rich ini meningkat tanpa diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, risiko sosial dan politik di masa depan bisa membesar.
Pajak progresif sebenarnya menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Asalkan penerimaan dari kelompok kaya benar-benar dialokasikan untuk pembangunan inklusif seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Namun di lapangan, tantangan penerapan pajak progresif bukan hanya soal tarif, melainkan juga kepatuhan. DJP masih menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya tax compliance di kalangan wajib pajak besar. Banyak individu dengan kekayaan luar biasa memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning yang agresif. Bahkan sebagian menempatkan asetnya di luar negeri guna menekan beban pajak. Situasi ini menuntut peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum pajak yang lebih tegas, termasuk transparansi dalam pelaporan dan pemeriksaan. Pemerintah juga perlu menyeimbangkan antara penegakan dan pemberian insentif. Ketika sistem perpajakan dianggap terlalu menekan, risiko penghindaran pajak bisa meningkat. Sebaliknya, jika sistem terlalu longgar, negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh karena itu, reformasi pajak yang sedang berjalan, yaitu melalui digitalisasi sistem, integrasi data keuangan, dan pendekatan berbasis risiko, menjadi langkah strategis untuk menutup celah sekaligus menjaga kepercayaan wajib pajak. Kenaikan 10% jumlah wajib pajak berlapis tarif 35% seharusnya dibaca sebagai sinyal ganda, yaitu pertanda bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki kantong-kantong pertumbuhan di level atas. Tetapi juga alarm bahwa konsentrasi kekayaan semakin menguat di tangan segelintir orang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak orang kaya baru, tetapi memastikan bahwa kekayaan tersebut turut berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi nasional. Bila reformasi perpajakan mampu menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, maka Crazy Rich bukan sekedar simbol kesenjangan, melainkan motor penggerak bagi kemakmuran kolektif. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Aim Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.